Sudah. Baik. Ya. Baik, bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Numasil dari sana kita lanjutkan pelajaran kita ya. Masih di bab-bab yang masih di halaman 49 kalau menggunakan PDF Matan Al-Izzi cetakan Darmin Haji ya. Tadi kita sudah membahas sekilas mengenai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian wabihi nasta'inu. Nah, kita terhenti sampai Robbi Tamim ya. Robbi ini munada, kemudian harfun nidanya dihapus dan itu sah-sah saja. Menghapus harfun nida ini di Al-Quran juga ada kok ya. Seperti misalkan di surat Yusuf ya, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Lihat di ayat ini, Yusufu a'rid an hadza, wahai Yusuf a'rid an hadza, ya berpalinglah kamu dari masalah ini ya. Nah di situ harfun nidanya dihapus, asalnya adalah ya Yusufu a'rid an hadza, tapi ya-nya dihilangkan, tinggal Yusufunya. Dan kita juga di bahasa Indonesia juga sering melakukan seperti ini kok, dalam artian menghapus harfun nidanya ya. Harfun nida itu adalah huruf untuk memanggil. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada hey ya, atau wahai gitu, atau oi ya, semisal itulah ya, untuk memanggil. Di dalam bahasa Indonesia kita juga jarang menggunakan hai ya. Lagi manggil temen laki-laki pakai wahai kayaknya gimana gitu ya. Gitu ya. Wahai Mas Manto gitu, mesra banget, nggak mau dah gitu ya. Nah, terkadang kita di dalam bahasa Indonesia itu memanggil itu tanpa harfun nida langsung ke namanya ya. Muhammad gitu ya. Mas Manto gitu ya. Jadi langsung dipanggil namanya dan itu dipahami oleh lawan bicara ya enggak. Bahkan di dalam bahasa Indonesia ya, kita memanggil lawan bicara kita ya, kadang namanya dihapus ya. Yang sering terjadi kalau di dalam bahasa Indonesia adalah bagian pertamanya dihapus, yang dipanggil adalah bagian terakhirnya ya enggak ya. Seperti misalkan ya, nama orang Muhammad dipanggilnya kan mad gitu ya, muhanya dihilangkan, yang tersisa madnya. Kalau yang namanya Hasan, san gitu ya. Kalau misalkan yang namanya Yudi, nah kalau yang namanya Yudi ini biasanya tuh yang dipotong itu yang bagian terakhirnya ya. Ya, tentu saja harfun nidanya dihilangkan, yang dipanggil bagian pertamanya Yud gitu ya. Dan Yud ya, yang namanya Yudi ataupun Yuda kemudian dipanggil Yud. Ini dalam bahasa Arab ada loh, ini disebutnya tuh dengan ya tarhim ya. Tarhim itu adalah memotong, menghapus sebagian isim alam ya, kemudian dipanggil seperti ibunda Aisyah ya, itu terkadang dipanggilnya itu dengan ya Aish ya, tak marbutohnya hilang dan itu boleh. Nah seperti yang ada di sini. Kalau di sini harfun nidanya dihilangkan ya, kemudian mudhof ilaihnya ya mutakalimnya juga dihilangkan ya, kemudian ya mutakalimnya diwakilkan oleh kasroh yang ada di huruf ba, jadilah Robbi ya. Seperti doa-doa yang menggunakan Robbi seperti Robbi zidni ilman warzuqni fahman dan seterusnya. Kalau yang menggunakan Robbana bagaimana? Robbana, kenapa ujug-ujug ba? Karena memang munada mudhof itu memang hukumnya mansub ya, Robbana ya. Kemudian dihilangkan ya-nya, yang tersisa adalah Robbananya ya, Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kalau Allahumma tadi sudah saya sampaikan ya, ya-nya dihilangkan, diganti dengan mim bertasdid yang ada di ujungnya ya, jadi Allahumma ya. Contohnya misalkan seperti Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton warzuqna ya. Itu pasti pada hafal ya. Oke, anak kecil nggak tahu biarin aja. Rabbi tammim bil khairi ya. Tammim di situ adalah fi'il amr dari tammama yutammimu tammim ya. Kalau tamma yatimmu artinya sempurna, tapi kalau dimasukkan ke wazan sulasi mazid satu huruf ya,
Di sini disebutnya sulasi mazid satu huruf ya di matan Al-Izzi ini ya. Walaupun mungkin di matan yang lain disebutnya rubai ya. Jadi kalau di matan yang lain ya 3 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan disebutnya rubai. Tapi kalau di matan Al-Izzi enggak. Tetap disebutnya sulasi mazid biharfin. Tamim itu dari tammama yutammimu ya, tatmim, kemudian fi'il amrnya adalah tammim ya, sempurnakanlah ya. Tamma yatimu sempurna, dimasukkan ke fa'ala yufa'ilu fa'il ya, tammama yutammimu tammim, maka menjadi maknanya adalah menyempurnakan ya. Kemudian fi'il amr sempurnakanlah ya. Ini jenisnya tentu saja jenisnya fi'ilnya mudho'af ya, karena huruf aslinya adalah ta, kemudian mim, kemudian mim ya. Tamam akhi tamam gitu ya. Kita sering dengar seperti itu ya. Kemudian bil khairi, nah saya kurang tahu nih baknya di sini apa? Apakah baknya di situ zaidah ya, ataukah baknya di situ asliyah ya? Kalau baknya zaidah berarti anggap saja tidak ada. Seakan-akan ya aslinya begini. Tammim al khaira, sempurnakanlah wahai Robku, sempurnakanlah kebaikan ya. Tapi kalau misalkan baknya di situ asliyah bukan zaidah, jadi bak zaidah tuh anggap aja tidak ada ya. Jadi dia memang litazin ya, hanya untuk penghiasan aja, hiasan kalam aja ya, tazinil kalam gitu katanya. Kemudian bil khair ini ya, kalau misalkan dia zaidah anggap aja tidak ada, seakan-akan Robbi tammimil khaira, tammim al khaira, sempurnakanlah kebaikan. Tapi kalau misalkan bil khairi di situ baknya adalah asliyah ya, biasa diterjemahkan dengan kata dengan. Nah, berarti ya maf'ulun bihi dari tamimnya dihapus. Apa maf'ulun bihinya? Kurang tahu di sini. Mungkin bisa jadi Rabbi tammim ya, tammimna, sempurnakan kami bil khairi dengan kebaikan, bisa jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke matanya di situ ya, setelah dibuka dengan bismillah, kemudian berikutnya adalah alhamdulillah. Tentu saja dibuka dengan bismillah ini sudah merupakan sunnah ya, ada hadisnya ya. Walaupun mungkin hadisnya hasan ya, kalau tidak salah hasan li ghairihi ya, karena jalannya turuknya banyak. Kullu amrin dzibalin ya la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ya, au ajzam au abta gitu katanya. Jadi dimulai dengan bismillah, kemudian ya setelah itu baru alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kalau kita lihat terjemahan Al-Qur'an ya, kita sering diterjemahkan dengan segala puji ya milik Allah atau bagi Allah. Dapat terjemahan segalanya dari mana? Kok selalu ada kata segala? Kalau segala kan berarti ya, yang lain enggak termasuk, tapi seluruh, segala itu kan seluruh ya. Seluruh pujian itu hanya milik Allah saja. Dapat segalanya dari mana? Dari alif lam yang ada di alhamdu ya, alif lam yang ada di alhamdu. Alif lamnya itu alif lam apa? Alif lam qamariyah, bukan itu matasin ya. Ini mah nahu beda lagi ya. Kalau di ilmu nahu alif lam itu ada 3 macam ya. Ada al mausulah, kemudian ada al mu'arifah dengan al azaidah ya. Nah di sini alnya ya masuknya ke mu'arifah, kemudian itu listigrok ya. Karena mu'arifah itu dibagi-bagi lagi ya. Nantilah dibahas sama Ustaz Ibnu ya. Ada orangnya kok di sini. Ya. Nah jadi al di situ listigrok ya, artinya adalah menenggelamkan seluruh pujian ya, seluruh pujian itu ya hanya milik Allah saja. Alhamdulillah kan pujian ya. Kemudian nah lihat di sini ya, terkadang kita sering mendengar antara hamdu dengan madaha ya, antara hamida ya, hamida yahmadu dengan madaha yamdahu, terkadang diterjemahkannya sama gitu ya, artinya adalah pujian. Ini kalau di ilmu shorof ya, ini mungkin masuknya ke istiqoq kabir ya, karena masih satu huruf ya, antara hamida ha mim dal dengan madaha itu hurufnya sama, hanya beda-beda posisi saja.
Makanya artinya juga mutaqarib, ya artinya maknanya juga saling berdekat. Apa nggak jauh-jauh banget lah ya. Definisi perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu panjang ya. Ini kan kita mau ngebahas matannya aja ya. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, milik Allah. Ya, kemudian Rabbil alamina, Rabbil alamina di situ bisa Rabbil alamin. Rabbil alamina itu siapa sih? Ya Allah ya. Seakan-akan alhamdu li rabbil alamina, alhamdulillahi, alhamdu li rabbil alamina. Sama ya, itu juga. Makanya ada yang mengi'rab rabbil alamina di sini ya sebagai badal dari lillahi. Ada juga yang mengi'rabnya itu sebagai na'at. Tapi saya lebih sreg dengan badal ya. Segala puji bagi Allah. Siapa sih Allah tuh? Rabb semesta alam. Rabbi mudhaf, al-alamina mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih kan majrur ya. Ini al-alamina majrurnya apa? Alamina ini majrurnya dengan ya dan nun. Karena dia asalnya sebelum jadi mudhaf ilaih al-alamuna. Ya, al-alamuna. Dan al-alamuna ini bentuknya seperti jamak muzakkar salim. Ini yang disebut dengan mulhaq ya, bijam'il muzakkaris salim. Ya, dia seperti jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu kan muslimuna, muslimina, muslimina, al-alamuna, al-alamina, al-alamina. Nah, Rabb al-alamina, Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Ya, ini i'rabnya adalah i'rab jamak muzakkar salim. Tapi dia sebetulnya bukan jamak muzakkar salim yang asli ya. Disebutnya mulhaq. Apa sih alam tuh? Alam tuh ya, ada yang mendefinisikan alam tuh begini. Yang disebut dengan alam itu adalah kullu ma siwallahi gitu ya. Segala sesuatu selain Allah itu disebutnya dengan al-alam. Kemudian setelah alhamdu kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin. Shalawat ya, dan salam tercurah atas sayyidil khalqi, junjungan khalqi, junjungan seluruh makhluk. Siapa? Muhammadin. Muhammadin adalah sayyidil khalqi. Sayyidil khalqi adalah Muhammadin. Dia juga ini yang disebut dengan badal ya. Kemudian Muhammadin karena sebelumnya ada ala ya. Wa alihi. Nah, wa alihi itu atopnya ke sayyidi ya. Seakan-akan wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi. Asalnya seperti itu. Wa alihi, al itu artinya al ya. Itu artinya adalah ahlun ya. Dari kata ahlun. Ahlun itu artinya adalah keluarga ya. Kemudian si haknya, hak dari ahlun ya, itu kemudian berubah menjadi hamzah. Karena hak dengan hamzah itu satu makhraj ya. Jadi satu makhraj bisa saling tukar-tukaran. Jadilah hamzah ketemu dengan hamzah, maka hamzah yang kedua jadi mad badal. Jadi al ya. Ahlun dengan al itu juga ya. Jadi bukan surat Al-Imran, bukan, tapi Alu Imrona. Ya, Alu spasi Imrona, keluarganya Imron, ya. Kemudian wa alihi dan kepada keluarga-keluarga beliau di sini adalah Rasulullah SAW, wa ashabihi ya, sahabat-sahabat beliau ajmaina seluruhnya. Ajmain di situ jadi hal tentu saja ya. Kemudian kita mulai masuk ke matannya ya. Ta'rifu ilmi sorfi. Ta'rif arrafa yu'arrifu ta'rif ya. Definisi ya. Kemudian definisi ilmu sorof ya. I'lam, ketahuilah. Nah, ini menarik nih ya. Banyak beberapa kitab itu dimulai dengan i'lam ya. Ya enggak? Seperti misalkan ya usul salasah ya enggak? Usul salasah kan dimulai dengan i'lam ya enggak? Ya, i'lam itu kan perintah ya enggak? Perintah itu berarti orang kalau diperintah itu biasanya tuh pikirannya itu langsung ngeh ya. Hei gitu ya. Jadi memang sama seperti harfu tanbih ya. Seperti ha yang ada di hadza, hadhihi itu haknya itu tanbih ya. Jadi untuk menggugah perhatian. Hadza, hei gitu ya. Ini buku.
hadza kitabun, sebetulnya sih bisa aja mengatakan za kitabun, tapi ya harus digugah perhatiannya. Jadi sehingga dia mau menyimak, ya. Nah, di sini ya digugah perhatiannya itu bukan dengan harfu tanbih, tapi dengan fi'il amr, i'lam. Kalau Al-Qur'an ya, itu biasanya tuh kalau Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menggugah perhatian orang-orang kaum kafir Quraisy, itu Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan huruf muqatta'ah di awalnya. Karena memang salah satu fungsi dari huruf muqatta'ah itu adalah untuk menggugah perhatian orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy sumur di dalam bahasa mereka nggak ada yang menyebutkan huruf dipotong-potong. Alif lam mim, kaget mereka ya. Beda kalau misalkan alam nashrah laka sadrak ya. Padahal alif lam mim dengan alam nashrah tulisannya sama ya. Kalau sudah gundul tulisannya sama. Alam alif lam mim tulisannya sama. Tapi ketika Rasulullah SAW membacakan alif lam mim, nah, mereka ngeh. Kenapa? Karena yang namanya susunan huruf berarti menjadi sebuah kata. Kata itu tidak boleh dibaca dipotong-potong. Ya, sama seperti misalkan ya masjid. Masjid itu kan terdiri dari mim, sin, jim, dal. Kalau antum mengatakan masjid ya orang biasa saja. Tapi coba antum mengatakan hadza mim, sin, jim, dal gitu. Orang pasti bakal nengok semua. Apaan itu ya? Nah, huruf muqatta'ah itu kurang lebih menarik perhatiannya itu seperti itu. Nah, di sini ya matan ini menarik perhatian para pembelajar dengan i'lam ya. Ketahuilah ya. Anna tasrifa, bahwasanya tasrif fil lugati ya. Bisa fil lugati, bisa lugohnya dihilang, fi-nya dihilangkan menjadi lugotan. Kita sering dengar kan anna tasrifa lugotan, anna tasrifa fil lugoti, sama ya. Jadi lugotan itu sebetulnya itu adalah fil lugoti, tapi fi-nya dihilangkan ya. Kemudian penyebab majrurnya tidak ada ya, maka dia jadi mansub. Ini yang disebut dengan mansubun binaz'il khafid. Dia jadi mansub dikarenakan penyebab dia khafad, penyebab majrurnya dihilangkan, dicabut. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk majrur tanpa ada huruf jarnya ya enggak. Ketika huruf jarnya dihilangkan maka si yang majrur ini naik jadi mansub gitu katanya. Jadilah lugotan gitu. Anna tasrifa fil lugati, bahwasanya tasrif ya menurut bahasa adalah at-taghyiru ya. Tasrif sama dengan taghyir ya. Wazannya sama. Sarrafa yusarrifu tasrif, ghayyara yughayyiru taghyir ya. Apa taghyir? Perubahan. Taghyir secara bahasa artinya adalah perubahan. Contoh misalkan di dalam dan di kitab-kitab shorof baik di syarah yang manapun ya sering menukil, dan lafadz tasrif ini ada di dalam Al-Qur'an tentu saja ya. Baik masdarnya ataupun fi'il mudhari'nya juga ada. Wa nusarriful ayat. Kemudian wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Wa tasrifir riyahi ya, dan perubahan riyah angin ya. Wasahab, kemudian awan-awan dan seterusnya ya. Jadi tasrif di situ adalah perubahan. Karena kan memang angin dengan awan kan selalu berubah ya, enggak bergerak terus, tidak berdiam di satu tempat. Wa fis sinaati ya, fil lugati seperti itu, secara bahasa seperti itu ya. Kemudian wa fis sinaati, dan sinaah ya, sinaah di sini maksudnya adalah sinaah ulama shorof. Ya, maksudnya sinaah di sini adalah ahlu sinah. Maksudnya adalah secara istilah. Ya, jadi definisi tasrif menurut istilah ya ulama shorof adalah tahwilu al asli al wahidi. Tahwilul asli al wahidi. Tahwil itu apa? Tahwil itu taghyir. Jadi tasrif, taghyir, tahwil itu maknanya sama, yaitu perubahan. Ya, hawala yuhawwilu tahwil. Tahwilul aslil wahidi ya sebetulnya sih ya taghyir, kalau mau dibahas lebih detail lagi ya. Yang namanya taghyir itu sebetulnya itu bukan perubahan ya. Taghyir itu sebetulnya itu merubah ya. Ghayyara yughayyiru artinya adalah merubah.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Tapi yang dimaksud dengan taghyir di situ adalah tagoyur. Kalau perubahan itu tagoyur, ya. Tagoyaro ya tagoyoru. Tapi di situ disebutkannya dengan menggunakan wazannya adalah taf'il. Jadi tahwilul asli wahidi, perubahan pokok yang satu, asal itu adalah pokok, wahid itu satu, ya. Ila amsilatin mukhtalifatin, dari satu pokok, ya, diubah menjadi ke amsilah. Amsilah jamak dari misal, amsilah. Ke misal-misal, ke contoh-contoh mukhtalifatin yang berbeda-beda. Jadi satu akar kata diubah menjadi beda-beda, tapi akar katanya sama, cuman bentuknya berbeda-beda. Nah, itulah, ya, yang disebut dengan tasrif. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan seperti lihat. Nah, lihat ini adalah pokoknya. Ya, dari kata lihat ini maka bisa dibentuk beberapa kata yang lain derivasinya yang masih satu akar kata. Lihat, penglihatan, terlihat, melihat, dilihat, gitu kan? Nah, ini masih satu akar kata, yaitu lihat. Pukul, ya, memukul, dipukul, terpukul, pemukul, pukulan, gitu ya. Ini semuanya adalah satu akar kata, yaitu pukul. Nah, sorob itu seperti itu, ya. Dan sorob dengan definisi seperti ini, ya, tujuan mengubah-ubah, ya, kata asli, kata yang pokok diubah-ubah menjadi pecahannya, anak turunannya. Itu tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan ma'anin, ya. Ma'anin jamak dari maknan, ya. Kemudian dia kemasukan huruf jar, ma'a, karena dia tidak ada alif lamnya, ya. Beda dengan al ma'ani, ada huruf ya-nya, ya. Karena dia memang isim mankus, ya. Tapi ketika alif lamnya tidak ada, al-ma'anin, ya, ada tanwinnya di situ, ya. Kalau di nahwu ini disebutnya dengan tanwin iwad, ya, iwad an harfin, ya. Lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna-makna yang dimaksud, ya. La tahsulu illa biha. Nah di situ ada syarahnya sedikit. La tahsulu tilkal ma'ani illa bil amsilatil mukhtalifah. La tahsulu fi'il mudhari dhamir hiya, hiyanya kembali ke al ma'ani, ya, karena al ma'ani jamak taksir dianggap dhamir hiya, ya. Illa biha, kecuali biha, haknya muannas juga, haknya kemana? Haknya ke amsilah mukhtalifah. Ya, ada syarahnya di bawah, enak, ya. Jadi tahwilul aslil wahidi, ya, ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Ini adalah definisi tasrif, ya, atau definisi sorob secara istilah ulama sorob. Tidak bisa didapatkan ma'anin maksudatin, ya. Jadi kita mengubah-ubah satu pokok kata diubah menjadi yang lain, itu tujuannya apa? Untuk, ya, mendapatkan makna yang ingin kita maksudkan untuk diletakkan di dalam kalimat, ya. Misalkan seperti, ya, lihat, ya. Beda antara lihat dengan penglihatan, ya. Kalau lihat kan memang lihat bisa jadi perintah, ya. Kadang walaupun perintah dalam bahasa Indonesia suka ada lahnya. Lihatlah, pukullah, ya. Nih lihat nih, lihat nih. Nah, itu kan perintah juga, ya. Penglihatan, ya. Jadi kalau misalkan lihat adalah kata kerja, lihat, melihat itu kan kata kerja, ya. Tapi kalau penglihatan kan kata benda, ya enggak? Penglihatan. Nah, untuk kalau kita tidak mengubah, ya, kata lihat ini menjadi beberapa turunannya, ya, maka kita menyusun kalimatnya akan kaku, hanya lihat saja. Misalkan ingin mengekspresikan kalau dia lihat itu kan menggunakan mata, ya. Mata adalah alat untuk melakukan pekerjaan lihat, ya enggak? Enggak pernah ada orang melihat pakai hidung, ya, pasti pakai mata. Tapi kemudian, ya, matanya itu, ya, tidak bisa melihat atau berkurang kemampuan melihatnya, ya. Maka kita akan mengatakan, ya, kalau yang udah belajar tasrif akan mengatakan penglihatan saya, ya, penglihatan saya sudah menurun,
Ini kan kalimat yang benernya, penglihatan saya sudah menurun. Nah, dari lihat menjadi penglihatan ini ada proses. Nah, proses mengubah ya, kalau dari lihat berarti kalau alat itu penglihatan. Nah, itu tuh berarti proses tasrif, proses sorof tuh seperti itu. Kalau tidak ditasrif dulu, ya kalau tidak ditasrif dulu, dia akan lihat saja semuanya. Ya. Antum kelihatan enggak? Oh, enggak nih, sorry. Lihat saya sudah semakin menurun. Lihat saya semakin, padahal dia yang mengatakan penglihatan saya ya enggak? Gitu ya. Atau misalkan ya nunggu orang ya, menunggu seperti misalkan barusan nih menunggu jus amistiis gitu ya. Saya kan ngomong ini, jusnya sudah terlihat belum? Gitu. Kalau yang sudah bisa tasrif dia akan mengatakan dia tidak akan menggunakan kata lihat karena kata lihat itu adalah kata pokoknya, kata intinya. Ya, ada turunannya apa? Turunan dari kata lihat. Penglihatan, terlihat, dilihat dan seterusnya gitu kan. Oke lah kita pilih terlihat ya. Kalau yang sudah belajar sorof dia akan mengatakan begini ya. Mas Manto, jusnya sudah terlihat belum? Gitu ya. Belum Ustadz. Nah, ini berarti Pak Ustadz udah belajar sorof gitu ya. Tapi kalau nggak bisa sorof dia akan mengatakan nih, Mas Manto, jusnya lihat belum? Nah, karena dia pakai lihat aja, pakai kata yang pokok. Berarti dia tidak belajar tasrif. Dalam bahasa Arab juga sama ya. Dalam bahasa Arab juga sama. Ya. Nah nanti memang di sini nih kata yang intinya itu memang ulama berbeda-beda ya, tidak dibahas di sini. Kalau mazhab Basroh karena memang kalau tidak Basroh ya berarti Kufah ya, mazhab yang terkenal ketika itu ya. Walaupun sebetulnya ada mazhab yang lain lagi ya, ada mazhab Basroh yang terdahulu, yang paling duluan, kemudian mazhab Kufah, kemudian juga ada mazhab Andalus ya, kemudian juga ada mazhab Baghdad ya. Kemudian juga katanya ada mazhab Mesir gitu ya. Kita fokus ke mazhab Basrah aja. Atau mau Al-Muzani bikin mazhab sendiri silahkan. Saya nggak ngelarang sih, silahkan aja ya. Mazhab Al-Muzani ya. Gitu. Nah, menurut mazhab Basrah katanya ya al-aslu al-wahid yang pokok pertama tuh apa sih kalau menurut mazhab Basrah itu adalah masdar. Ya makanya disebut masdar ya. Masdar itu adalah dari kata ya sodaro ya, yasduru masdar. Masdar itu sumber. Ya, jadi masdar itu adalah ya pokok, ya makanya disebut masdar itu karena dia memang sumber. Tapi kalau menurut mazhab Kufah, ya pokok yang pertama sebelum jadi pecahan itu adalah fi'il madhi, ya. Terserah antum mau ngambilnya mazhab yang mana ya. Tapi sebetulnya di kitab-kitab yang kita pakai bahkan di sini ini sebetulnya ngambilnya mazhab Basroh ya, karena dia menyebutkan masdarnya dulu, kemudian dia menyebutkan fi'il madhinya. Jadi kalau mazhab Basroh begini. Dorbun, doroba yadribu. Kalau di mazhab Kufah, doroba yadribu dorbun. Kalau mazhab Basroh, dorbun dulu. Dorbun, doroba yadribu. Islamun, aslama yuslimu. Ya, kalau mazhab Basroh, kalau mazhab Kufah berarti dari fi'il madhi dulu. Aslama, yuslimu, Islam dan seterusnya. Nah, taruhlah misalkan ad-dorbu ya. Ad-dorbu ini adalah pokok yang pertama. Intinya ya, kata inti sebelum menjadi kata turunannya ad-dorbu ya. Pecahan dari ad-dorbu ini, turunan dari ad-dorbu ini, tasrif dari ad-dorbu ini apa? Ada fi'il madhi, ada doroba, ada yadribu, ada idrib ya. Kemudian ada isim fa'il, ada dorib, doribun, ada isim maf'ul, madrubun ya. Kemudian juga ada isim alat midrob ya, madrobun midrobun. Ini semuanya adalah turunannya. Tapi kata intinya adalah ad-dorbu. Orang kalau tidak belajar sorof, tidak belajar tasrif, dia akan pakai ad-dorbu aja. Dorbun. Ya. Siapa yang telah memukul? Ana dorbun gitu ya. Padahal kan kalau dia belajar sorof bisa mengatakan ana doribun. Saya adalah yang si pemukulnya ya. Atau bisa juga menggunakan ya Muhammad memukul Hamid. Ya, kalau belajar sorof dia akan menggunakan memukul berarti kata kerja. Enggak bisa pakai dorbun karena dorbun itu kata benda. Maka dia akan mengatakan doroba Muhammadun ya Hamidan atau Muhammadun doroba Hamidan. Nah, kenapa? Karena dari dorbun ini
ya dia tahu dorbun ini nggak bisa digunakan untuk makna memukul, akhirnya diubah ya menjadi fi'il madhi doroba. Kalau dia tidak belajar tasrif, dia akan menggunakan dorbun semuanya. Ya, ana dorbun gitu ya. Ana dorbun anta gitu ya. Ya, akhi intabi ana dorbun anta gitu ya. Aku pukul kamu. Ya, benar sih tapi salah gitu ya. Nah, jadi mengubah dari satu kata ke kata anaknya itu adalah ya, pekerjaan tasrif. Ini adalah menurut istilah ini definisi tasrif yang pertama sebetulnya ya. Ini yang disebut dengan tasrif amali ya. Tasrif itu ada tasrif amali, ada tasrif ilmi. Jadi definisi tasrif itu adalah yang pertama memang yang ada disebutkan di sini ya. Definisi yang kedua tidak disebutkan di sini. Definisi yang pertama adalah mengubah satu pokok kata menjadi ya beberapa kata turunannya. Ya, itu adalah tasrif. Tapi definisi tasrif yang kedua adalah ya ini lebih berkaitan dengan i'lal ya. Mengetahui mengembalikan asal pokok kata dari kola menjadi yakulu. Kola ini asalnya adalah kowala. Kemudian yakulu asalnya adalah yakulu menjadi yakulu dan seterusnya ya. Kemudian nakis, mu'tal dan seterusnya, ini adalah tasrif ya. Jadi tasrif ini ada yang secara yang gampangnya, ini ngambil definisi yang gampang ya. Satu kata diganti-ganti menjadi kata turunannya itu adalah tasrif. Yang dipilihnya yang mana? Jadi, saya perlu menggunakan kalimat pasif. Ya, berarti bukan melihat tapi dilihat. Kamu sudah dilihat. Tugas ini sudah dilihat. Film ini sudah dilihat. Ya, film ini sudah dilihat. Ya, dia menggunakan dilihat. Karena kalau menggunakan melihat nggak cocok. Ya, nah. Pemilihan ini untuk kondisi ini kayaknya cocoknya pakai kalimat pasif. Untuk kondisi ini kayaknya cocoknya pakai kalimat aktif. Nah, mana yang pasif diubah-ubah dulu melalui proses tasrif ya, lihat, melihat, dilihat, terlihat. Kemudian mana yang cocok ya, maksudnya ingin menggunakan kata yang ini. Nah, itulah pekerjaan tasrif. Gitu ya. Kemudian karena ini termasuk ilmu sorof yang mutaakhirin, yang generasi belakangan, jadi langsung ke pembagian fi'il ya, taksimul fi'li. Tidak dimulai dengan tasrif isim ya, tasrif fi'il enggak, tapi dia langsung mulai ke pembagian fi'il ya. Kenapa? Karena katanya ya al aslu fil amal itu adalah al fi'lu. Asal usul yang paling usul untuk beramal di sini maksudnya bukan beramal soleh ya, karena kita sedang belajar sorof, bukan belajar suluk ya. Jadi yang dimaksud dengan beramal di sini adalah ngasih pengaruh kepada kata yang setelahnya. Makanya ada istilah amil ma'mul. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada istilah amil, ada ma'mul. Nah, antara fi'il dengan isim ya, sebetulnya dua-duanya bisa memberikan pengaruh kepada kata yang di depannya ya. Tapi katanya fi'il ini adalah al aslu fil amal. Makanya di sini fi'il didahulukan. Taksimul fi'li, taksim qassama yuqassimu taksim, pembagian, qassama membagikan. Taksim berarti pembagian. Pembagian fi'il. Summa kemudian ya, setelah beliau menjelaskan definisi tasrif ini, makanya seperti yang saya sampaikan, ini syarahnya ringkas aja ya. Kenapa? Karena memang pemula itu jangan dikasih ya matan syarahnya ngalor ngidul terlalu jauh, jangan. Yang penting matan sederhana ya, syarah sederhana, selesai. Ganti matan, selesai. Kalau misalkan pengen syarah yang lebih detail, nanti kalau dia sudah menengah ke atas ya, pemula mah yang penting ketika baca matan paham, selesai. Syukur-syukur kalau matannya dihafal ya. Saya mah mendingan ngapalin Al-Qur'an dah, kalian aja deh ya. Nah, taksimul fi'li, pembagian fi'il. Sumal fi'lu, kemudian fi'il imma sulasiyun ya, kemudian fi'il itu imma sulasiyun, ada yang sulasi ya. Sulasiyun, sulasi itu dari kata salasah ya, menggunakan bentuk sulas ya. Sulas itu berarti 3 ya. Kemudian di situ ada ya unisbahnya sulasiyun.
Fi'il itu ada yang sulasi, maksudnya sulasi di sini adalah huruf aslinya ada 3. Wa imma rubaiyun, ya. Dan fi'il itu ada yang rubai dari kata arba'ah, artinya adalah 4. Wa kullu wahidin minhuma, selesai. Jadi huruf asli dari fi'il itu 3 huruf asli, ya, atau 4 huruf asli. Tidak ada kata kerja, tidak ada fi'il yang terdiri huruf aslinya 2 huruf asli. Juga tidak ada kata kerja yang huruf aslinya ada 5. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab, seluruh kata kerja dalam bahasa Arab, huruf aslinya terdiri dari 3 huruf hijaiyah atau 4 huruf hijaiyah. Ya. Kalau melihat ini 2 nih, oh berarti ada yang dihapus, gitu ya. Ini 6 nih, berarti ada yang ditambah, ya. 1 huruf asli, ya 3 huruf asli maksimal, ya maksimal antara huruf asli dengan huruf tambahan itu maksimalnya itu 6, ya. Tidak ada kata kerja yang terdiri dari 7 huruf hijaiyah. Istighfaro aja itu cuma 6. Istighfaro artinya meminta ampunan, ya. Is 2, tag 2, faro 2, 6, ya. Tidak ada yang huruf aslinya kata kerja itu 7, nggak ada. Kul katakanlah itu 2, nah itu aslinya 3, tapi ada yang dihapus. Makanya ingat baik-baik, seluruh kata kerja dalam bahasa Arab huruf aslinya terdiri dari 3 huruf hijaiyah atau 4 huruf hijaiyah, ya. Tidak ada yang huruf aslinya 2, tidak ada yang huruf aslinya 1, tidak ada yang huruf aslinya 5. Hanya 3 dan 4 aja. Kalau melihat, ya, sebuah kata kerja terdiri dari 3, berarti ada yang dihapus. Kalau melihat sebuah kata kerja terdiri dari 5 atau 6, berarti ada yang ditambah, ya. Maksimal penambahan huruf asli itu 6. Kalau huruf aslinya 3, berarti 3 huruf asli maksimal 3 huruf tambahan. Kalau 4 huruf asli, berarti 4 huruf asli maksimal 2 huruf tambahan. Pokoknya kata kerja maksimalnya itu adalah 6, dan itu nanti akan dibahas secara detail satu persatu. Di sini imma sulasiyun wa imma rubaiyun. 5 menit lagi martabak novel gitu ya. Kenapa dimulai dengan sulasi, ya? Ya, kenapa dimulai dari sulasi dulu? Ya, kemudian rubai, ya penjelasannya karena 3 dulu, ya. Kita kan menghitung 1, 2, 3, 4, berarti angka 3 dulu, makanya dia didahulukan. Kemudian baru angka 4. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa sulasi dulu kemudian rubai? Karena kata kerja yang huruf aslinya 3 itu lebih banyak dari kata kerja yang huruf aslinya 4. Ya. Fi'il sulasi itu lebih banyak daripada fi'il rubai. Percaya enggak? Kalau enggak percaya hitung sendiri sono, ya. Sampai sini dulu, kita lanjutkan nanti minggu depan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tanda, ya.